Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Sarina, mahasiswi Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa dan karakteristiknya mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Pak Hadi Rumadi. Ragam bahasa adalah pemakaian bahasa. Baxman menyatakan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara yang disebabkan berbagai faktor yang terdapat dalam masyarakat seperti usia, pendidikan, agama, bidang kegiatan dan profesi, latar belakang budaya daerah, dan sebagainya. Ada 6 ragam bahasa dan karakteristiknya, yaitu adalah ragam lisan, ragam tulis, ragam bahasa baku, ragam bahasa tidak baku, ragam sosial dan ragam fungsional, serta bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Karakteristiknya memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah, serta intonasi. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Karakteristiknya tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, bersifat objektif, tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, hanya terbantu dengan tanda baca. Perbedaan antara ragam lisan dan tulisan berdasarkan tata bahasa dan kosakata. Tata bahasa. Dalam ragam bahasa lisan, Nia sedang baca surat kabar. Dalam ragam bahasa tulisan, Nia sedang membaca surat kabar. Kosakata. Dalam ragam bahasa lisan, Aryani bilang kalau kita harus belajar. Dalam ragam bahasa tulisan, Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi di mana pembicara dituntut untuk bersikap hormat terhadap mitra bicara seperti dalam ceramah, pidato, seminar, atau diskusi. Dalam bentuk tulisan, bahasa baku digunakan dalam buku-buku pembelajaran, jurnal-jurnal ilmiah, surat-surat resmi, perundang-undangan, dan berbagai peraturan pemerintah. Karakteristiknya tidak terpengaruh bahasa daerah dan bahasa asing, bukan ragam bahasa percakapan sehari-hari, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat, serta tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Ragam bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non baku dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, di pasar, dan tulisan pribadi buku harian. Karakteristiknya, walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku tetapi memiliki arti yang sama, dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman, oleh bahasa asing, dan digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan penggunaan bahasa berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman, akrab, atau sebaya, serta tingkat status sosial orang yang menjadi lawan bicara. Ragam fungsional sering juga disebut ragam profesional, merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun sudah sering didengar, ternyata belum semua orang memahami makna istilah baik dan benar dalam berbahasa. Tidak semua bahasa yang baik itu benar atau sebaliknya. Bahasa yang baik adalah yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Ada 5 ragam bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi sebagai berikut. Ragam beku digunakan pada situasi hikmat.
Ragam resmi digunakan dalam situasi resmi. Ragam konsultasi digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi. Ragam santai digunakan dalam suasana tidak resmi. Ragam akrab digunakan antara orang yang memiliki hubungan sangat akrab. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun baku lisan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.